Selain sepak bola yang sekarang baru ramai dengan bursa transfer antar pemainnya, F1 juga semakin disibukkan dengan berbagai rumor perpindahan pembalap untuk musim 2023 nanti. Meski tim-tim papan atas seperti Red Bull, Ferrari, dan Mercedes sudah memastikan susunan line-up mereka tahun depan, tapi bagi tim papan tengah serta papan bawah, sebagian besar pembalapnya bakal habis kontraknya akhir musim ini dan punya peluang untuk berganti tim. Ada beberapa hal menarik yang bisa kami bahas soal bursa transfer pembalap untuk tahun 2023 ini. Siapa yang punya peluang bakal pindah dan siapa yang bakal bertahan. Simak videonya sampai habis. Pertama, rasanya mustahil kalau kita tidak membahas silly season tanpa mengulas bagaimana nasib masa depan dari Daniel Ricciardo. Pembalap McLaren ini dalam beberapa bulan terakhir memang jadi perbincangan hangat karena status kontraknya dan performa di sirkuit yang belum menunjukkan kemajuan. Ricciardo memang masih terikat sampai musim 2023 bersama McLaren. Tapi seperti yang kami bahas di video terdahulu, kalau Ricciardo punya wewenang untuk mengakhiri kontraknya itu akhir musim ini kalau ia mau. Pekan lalu, posisinya di McLaren digosipkan akan digeser oleh sejumlah nama pembalap seperti Oscar Piastri, Sebastian Vettel, dan Alex Albon. Karena gerah dengan rumor yang beredar, Ricciardo kemudian mengeluarkan statement di media sosial dan menegaskan kalau dirinya masih berkomitmen untuk bertahan bersama McLaren sampai kontraknya habis tahun depan. Beredarnya gosip bergantian pembalap ini tentu bukan tanpa alasan. Penampilan Ricciardo di musim 2022 memang cukup mengecewakan. Kombinasi karakter mobil yang tidak cocok dan mental yang sudah goyah jadi penyebab Ricciardo keteteran di musim keduanya di McLaren. Tapi setidaknya lewat pernyataannya kemarin, Ricciardo seperti memberi penegasan kalau dia masih punya ambisi untuk kembali ke performa terbaiknya. Pembalap Australia ini ingin menunjukkan kalau ia tidak akan menyerah begitu saja dan tetap melanjutkan komitmennya bersama McLaren. Meski kita tahu itu tidak akan mudah dan jika melihat penampilannya saat ini, rasanya sulit bagi Ricciardo untuk kembali. Dari sisi McLaren, secara realistis sebenarnya mempertahankan Ricciardo juga satu-satunya pilihan terbaik untuk sekarang. Tidak ada opsi yang setara atau melebihi Ricciardo di luar sana. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly semuanya sudah terkunci untuk musim depan. Fernando Alonso mustahil pastinya kalau ia kembali ke McLaren. Ada pula Sebastian Vettel, tapi ia sendiri dikalahkan oleh Ricciardo di musim pertamanya di Red Bull. Paling masuk akal adalah Oscar Piastri, yang belakangan ini santer digosipkan akan ambil alih kursinya di McLaren. Namun problemnya adalah Piastri cuma bisa dipinjam oleh McLaren dan tidak bisa dipakai untuk rencana jangka panjang. Alpine tentunya tidak mau memberikan prospek masa depan mereka begitu saja ke tim lain dan cuma berani memberikan kontrak pinjaman saja. Jadi jika melihat situasi sekarang, pilihan terbaik bagi pihak McLaren dan Ricciardo adalah sama-sama melanjutkan kerjasamanya sampai kontrak habis pada 2023 mendatang. Kontrak Fernando Alonso bakal habis akhir musim ini dan sedang dalam negosiasi bersama Alpine. Beberapa bulan yang lalu, Alonso sudah menegaskan kalau dia berniat bertahan di F1 sampai setidaknya 2 hingga 3 tahun mendatang. Hal itu ia buktikan dengan performanya di sirkuit yang memang masih cukup ganas untuk pembalap yang sudah berumur kepala 4. Meskipun secara poin sekarang ia kalah jauh dari Esteban Ocon, tapi itu murni karena rangkaian nasib sial yang ia alami sejauh musim ini berjalan. Mulai dari masalah reliabilitas, tersenggol pembalap lain, lalu sampai hukuman penalti yang ia dapat saat balapan. Tapi secara keseluruhan, penampilan Alonso bisa dikatakan setara dengan rekan setimnya dan pembalap-pembalap muda lainnya. Pembalap Spanyol ini juga merupakan aset berharga bagi Alpine, mengingat etos kerjanya yang sangat ambisius dan punya peran krusial dalam tim, terutama untuk pengembangan mobil ke depannya. Melihat faktor-faktor itu, umur seharusnya bukan masalah bagi Alpine untuk memperpanjang kontrak Alonso di sana. Tapi tantangan besar adalah Alpine saat ini dihadapkan pada keputusan yang cukup dilematis. Mereka punya pembalap wonderkid dengan prospek yang sangat cerah, yaitu Oscar Piastri. Catatan rekor juara Piastri dalam 3 musim berturut-turut di 3 ajang junior yang berbeda tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Alpine. Akan sangat tidak adil jika pembalap muda Australia ini harus menganggur lagi tahun depan. Melansir dari The Race, diyakini ada klausul di kontrak Piastri yang menyebutkan andaikan ia tidak mendapatkan kursi di Alpine di musim 2023, maka Piastri bisa memilih untuk bergabung ke tim lain. Itulah yang membuat dilema bagi Alpine dalam keputusannya. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan Fernando Alonso sebagai aset berharga, tapi di sisi lain mereka tidak mau kehilangan Oscar Piastri yang lebih sebagai prospek masa depan.
Salah satu solusi yang diberikan Alpine adalah menawarkan Piastri untuk dipinjamkan ke tim lain, seperti Williams yang dirumorkan sejak bulan lalu. Tapi faktanya, sampai sekarang di antara kedua tim ini belum ada negosiasi apapun yang dicapai. Rumor selanjutnya, ia bisa hijrah ke McLaren untuk gantikan Ricciardo. Tapi kemungkinan besar, McLaren tidak mau karena hanya berstatus sebagai pembalap pinjaman, dan mereka lebih memilih bertahan dengan Ricciardo. Tim lain yang bisa jadi opsi adalah Aston Martin, tapi ini juga harus menunggu nasib Sebastian Vettel dulu. Alfa Romeo juga bisa jadi pilihan, mengingat kontrak Zhou Guanyu habis tahun 2022, meski kemungkinan besar ia bakal diperpanjang juga di sana. Jadi situasi di Alpine sekarang adalah Alonso 75% akan bertahan bersama tim Prancis ini, tapi tim tidak akan menyelesaikannya atau memberi konfirmasi apapun sebelum mereka bisa memastikan masa depan Oscar Piastri di F1. Lalu beralih ke Aston Martin, mereka terancam kehilangan pembalap pemegang titel 4 kali juara dunia, yaitu Sebastian Vettel. Dengan semua kesulitan yang ia alami bersama timnya, Vettel dirumorkan sedang mempertimbangkan untuk pensiun akhir musim nanti. Kontraknya kebetulan juga habis di penghujung tahun 2022 dan sampai saat ini belum ada niat untuk memperpanjang durasi masa baktinya. Nasib Vettel dan Aston Martin menurut kami sama dengan Ricciardo dan McLaren, yaitu tidak ada opsi terbaik yang bisa menggantikan pembalapnya tersebut. Tapi bedanya adalah Aston Martin bisa saja menerima tawaran dari Alpine untuk meminjam Oscar Piastri. Meski cuma jangka pendek, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Alex Albon juga masuk ke radar mereka untuk gantikan Vettel nantinya. Sebelumnya Aston Martin digosipkan mengincar Pierre Gasly, tapi ia kemudian dikonfirmasi bertahan di AlphaTauri untuk musim depan. Situasi Vettel sendiri bisa dibilang masih 50-50, bisa bertahan dan bisa saja pensiun. Semua tergantung seberapa besar keinginan pembalap Jerman ini untuk tetap stay di F1, dan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana Aston Martin berkembang, serta prospeknya di masa depan. Vettel sudah menegaskan jika dalam beberapa pekan ke depan atau saat jeda musim panas, ia bakal memastikan nasibnya di F1. Yang jelas kami tidak melihat kemungkinan kalau ia akan pindah ke tim lain dan lebih memilih untuk pensiun mengakhiri karirnya di Aston Martin. Selanjutnya adalah duo Williams yang sama-sama habis kontraknya musim ini. Alex Albon posisinya lebih stabil karena masa depannya sudah dijamin dengan Red Bull yang mendukungnya. Itu membuat Albon bisa ke tim mana saja yang tersedia kursinya selama masih didukung oleh Red Bull. Lalu untuk Nicolas Latifi, posisinya terancam diganti untuk musim depan. Memasuki musim ketiganya di F1 bersama Williams, tidak ada perkembangan apapun dalam karirnya. Dan sudah saatnya bagi tim legendaris ini untuk lakukan penyegaran dari sisi line-up pembalap. Williams beberapa kali sudah menegaskan kalau mereka sudah bisa berjalan tanpa bantuan pay driver atau uang sponsor dari si pembalap. Mereka jauh lebih stabil dari sisi keuangan dan punya kebebasan untuk mengambil pembalap mana saja yang mereka inginkan. Peluang terbesar adalah Oscar Piastri yang ditawarkan oleh Alpine sebagai pinjaman. Tapi seperti yang kami sebut di awal, sampai sekarang tidak ada kesepakatan atau negosiasi apapun yang terjadi. Pembalap lain yang masuk ke radar Williams adalah juara dunia Formula E yaitu Nyck de Vries. Ia sudah lama dikait-kaitkan dengan Williams dan sudah dikenal dekat oleh tim. De Vries bahkan juga dapat kesempatan untuk turun di sesi FP1 di GP Spanyol dan membuat orang-orang di tim itu terkesan dengan kemampuannya. Jadi bagi Williams, mereka punya opsi yang cukup lebar untuk mencari pengganti Latifi. Tinggal keputusan tim saja, memilih uang atau talenta. Bagaimana prediksi kalian soal bursa transfer pembalap musim ini? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.